Okay, there are 3 people that have raised their hand for the first opportunity. Maybe we give to Prof. Suswati Hendrani, and then okay, for Ustadz Akhi, and from Pak Zul Atril. Okay, the first, we collect for 3 questions first. So we can focus on 3 questions, and then inshallah we will open the next session after this. Okay, please, Prof. Okay, thank you very much for giving me a chance to ask questions. I'll address my questions to both of you here. First, the first question is, can AI replace human beings? Can AI replace human beings in giving fatwa? You know that nowadays, much information provided through internet, and then many of us just believe that the information served in the internet are the correct ones. Unfortunately, many people, especially the enemy of Islam, try to provide us with much information. And then we consider that the information that we have is the correct one. Yeah. And then if we trust AI to give fatwa, what will happen? You know that many of Islam enemy just try to provide us with wrong information related to Islam. Jadi karena sekarang ini untuk Pak Zai mungkin, bisa enggak AI menggantikan manusia atau para fuqaha untuk membuat fatwa? Sayangnya kalau kita lihat sekarang ini kan informasi yang diberikan itu kan banyak sekali, dan informasi itu banyak informasi yang salah, itu dilakukan dengan sengaja oleh musuh-musuh Islam. Ketika generasi muda kita itu banyak yang terlalu percaya dengan informasi yang di-share di internet. Dalam pemikiran saya tidak mungkin, tetapi faktanya, in fact, we are dominated by AI already. Kita sudah didominasi oleh AI faktanya. Apalagi generasi muda kita, they trust AI very much. Mereka sangat percaya dengan AI, better than their professors, better than their lecturers. Lebih percaya kepada AI daripada dosen-dosen mereka. Unfortunately, the lecturers also still stay with the same knowledge again and again without trying to move on from the previous knowledge that they have got so far. Ya, sayangnya dosennya juga mengandalkan gitu, they rely too much on their previous knowledge. Mereka mengandalkan pengetahuan mereka yang sudah ada tanpa mencoba memperbaharuinya. Akibatnya mahasiswa lebih percaya kepada AI, dan sayangnya banyak informasi itu yang salah. So what can we do? And then, too many people believe in AI more than on human beings. Yes, faktanya, the fact sekarang anak muda kita, mahasiswa kita, believe on AI more than on their lecturers. Lebih percaya kepada AI daripada dosennya. Faktanya ketika mereka diajar di dalam kelas, mereka itu lebih cepat gitu ya, lebih mengandalkan AI, dan berikutnya mereka percaya itu. Dan one thing that I'm afraid of is, yang saya takutkan saat ini adalah nggak tahu nanti generasi muda Islam ini masih ada atau tidak gitu. Karena mereka mengandalkan bukan lagi pemikiran mereka. Sedikit-sedikit tanya AI, sedikit-sedikit tanya AI, sedikit. Yeah, every single step that they have, they just ask AI again and again. So what should we do? That's why my question. Apa yang semestinya kita lakukan in order to help our young generation not to be dominated by AI anymore? And then the last one, saya ingin fatwa nih Pak. Mohon sebagai orang awam nih. Kita shopping, like kita belanja. We have our trade through online shopping. Okay, I just want listen from you about what is the law about this. Is it halal or not? In my mind, sometimes when we just try to buy something, we see this one, but in fact,
after we receive the items, it is different from what we expect. Terjadinya adalah ketika kita beli itu kita lihat di apanya seperti ini, tetapi ketika kenyataannya berbeda. Ini haram atau halal ini? Tetapi sayangnya sekarang katanya kan harus ada 3 syarat minimal kalau kita berdagang. When we are trading, at least 3 things should be fulfilled. Yang saya tahu ya. Tetapi apakah online shopping, do you think that online shopping fulfill those requirements? What about foreign currency trading? Is it halal? I just want to listen to you about the answer. ذكية وسيلة مسرعة للحصول على المعلومات. وفي القواعد الفقهية نعرف أن للوسائل حكم المقاصد كما تنبه إليه أستاذ دكتور زين الدين. للحصول على العلم هو الوسيلة والتعلم وسيلة واجب. ولكن بعض الأساتذة أو نقول دوسين سينيور أو أساتذة المتقدمون بعضهم يخجلون في استعمال AI أو من الممكن بعضهم لا يعرفون استعمال كيفية استعمال AI. لذلك في اعتباري أنا تعلم التكنولوجي هو شيء واجب بل هو فرض عين إن صح التعبير. ثم ولكن استعمال AI هو بديل ليس دليل. هو دليل وليس بديل. Dia hanya semacam alat, tidak bisa menggantikan buku. Ini satu hal yang harus kita sepakati. Dan AI ustu'mila laysa kabadil, huwa dalil. إذا كان الأمر كذلك نحن كالمستعمل AI أو الذكاء الاصطناعي ينبغي علينا أن نعرف كتب الأصلي. ولكن في هذا الزمان بعض الطلبة بل أساتذة مباشرة ينقل مما نقل ممن ينقل yang bersambung sanadnya, tapi sanad catatan kaki yang bersambung. هذا هو ما مشكلة التي أراها في هذا الزمان في استعمال الآية. السؤال المطروح هل هناك ضوابط الشرعية في استعمال AI؟ لأن AI أو الذكاء الاصطناعي نحن نؤمن به نثق به ولكن المستعمل لا يؤتمن. Jadi pengguna AI itu jujur dia. Apa yang ada pada dia keluarkan. Ya, bahkan dia mulai menjadi az-zaka bashari. Apa yang saya inginkan itu sudah mulai dia merasakan. Dulu AI ini saya kira tidak punya perasaan. Sekarang dia sudah mulai punya perasaan. Paham tani? Bil bidayah la u'min bi anna AI indahu huwa yash'ur ma ash'ur, walakin ma'muruz al-waqt huwa bada yash'ur. Karena itu ada orang yang ingin nikah dengan AI begitu. Itu fenomena. Maksudnya bukan dalam syar'i. Jadi memang AI ini mulai merasakan apa yang kita rasakan karena apa yang kita ketik berulang-ulang di bidang kita, walaupun dia tidak kita tanya tentang itu, tetap dia belokkan ke spesial kita. Jadi dan ma uridu an as'al huwa ad-dawabit syariah fi isti'mal AI. Hada wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah buku yang fenomenal namanya Sifat Salat Nabi yang dikarang oleh Nasaruddin Albani. Ya. Di buku itu dijelaskan ternyata Albani ini protes kepada percetakan yang ada di Qatar gitu. Jadi pertanyaannya untuk Prof juga dan untuk Syekh Mahmud ya. Jadi dia protes ke percetakan karena ada karangan-karangan dia itu yang dirubah tanpa pemberitahuan dari Nasaruddin Albani ini. Artinya ada distorsi itu.
ada distorsi apa yang diinginkan oleh Albani dengan apa yang dicetak oleh percetakan, ada distorsi. Begitu juga dengan AI sekarang. Jika kita membenci AI itu sebuah bias, sebuah bias. Artinya di AI pun ada distorsi, di percetakan manual pun ada juga distorsi. Jadi kalau kita membenci AI itu sebuah kesalahan gitu. Apalagi di awal dulu itu kan dipermasalahkan antara ilmu bisanad dengan ilmu bil makhtutat. Jadi ilmu sanad apakah mana yang lebih afdal? Ilmu sanad atau ilmu makhtutat atau ilmu karangan yang ditulis oleh manusia gitu. Jadi baik sanad ataupun makhtutat itu kan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi begitu juga dengan AI. AI itu kan belum sempurna, maka tugas kita lah yang memilih mana informasi yang kira-kira bisa dapat dipercaya. Jadi mungkin itu saja pertanyaannya. Seandainya kita mengkerdilkan AI itu sebuah pemahaman yang ambigu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I give to Mr. Mahmud Shakir. Okay, based on what has been discussed just now, I would like to ask a few questions. Actually, I have many questions in my mind because moderator say with me, promise this is the last question. Yeah, then I ask only one question or two questions. Soalan wahidan or soalan. My question about EA and human dignity. Our rector just now said the EA is a tool to around the world maybe. Yeah, EA is can change our world, and the maker of EA is human. The user of EA is human also. And my question: can the use of EA in daily life or daily activity be considered as a form of respect or disrespect to human dignity? Maybe enough. Thank you. Syukran alal fursah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.